Halo semua, ketemu lagi dengan Natali di sini. Ini video pertama aku dalam bahasa Indonesia karena aku pengen bikin biar suasananya sedikit beda gitu loh. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang tips cara memakai toner yang benar dan rekomendasi toner apa aja yang cocok untuk kulit yang cenderung sensitif, iritasi, kemerahan, dan cenderung beruntusan. Sebenarnya toner itu wajib gak sih dipakai dalam skincare rutin kita? Terus manfaat toner itu apa aja sih? Nah, kita akan bahas semuanya di video ini. Bertahun-tahun yang lalu, toner itu fungsinya untuk mengangkat sisa-sisa kotoran setelah kita cuci muka dan untuk menetralkan pH kulit. Nah, dulu sabun cuci muka itu sifatnya keras dan pH-nya tinggi. Maka itu toner pada waktu itu fungsinya untuk menetralkan pH kulit setelah kita cuci muka supaya muka kita itu nggak iritasi akibat dari pH dari sabun cuci muka yang tinggi tadi. Nah, waktu itu toner yang beredar terbuat dari bahan dasar alkohol yang sayangnya malah bikin kulit jadi cenderung kering dan teriritasi. Nah, untungnya di zaman sekarang, sabun cuci muka atau cleanser itu udah banyak berevolusi. Jadi jauh lebih ramah untuk kulit dan pH-nya juga netral. Itu sekitar 5,5 sampai dengan 6,5. Nggak terlalu asam ataupun terlalu basah. Jadi kita udah nggak perlu lagi pakai toner yang fungsinya untuk menetralkan pH kulit. Nah, toner zaman sekarang itu juga udah banyak berevolusi dan mengikuti perkembangan zaman. Toner, essence, dan ampule itu semua fungsi dan teksturnya mirip-mirip. Mereka itu semuanya tergolong dalam kategori humectant yang dipakai setelah kita cuci muka dan sebelum memakai moisturizer. Bahan dasar toner zaman sekarang itu bukan lagi terbuat dari alkohol, melainkan dari air. Jadi jauh lebih aman dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, ingat ya, kalau kalian pakai toner, essence, atau ampule, itu wajib selalu diikuti dengan pemakaian pelembab setelahnya. Kenapa? Karena fungsi dari humectant atau si toner, essence, dan ampule tadi, dia itu mengikat kadar air dari dalam dan luar kulit untuk menambah dan menjaga kelembapan. Nah, kalau kalian cuma pakai toner aja tanpa pelembab, itu akibatnya adalah kulit kalian akan jadi kering banget dan teriritasi. Karena si humectant atau toner tadi itu kan sifatnya kan mengikat air. Itu yang ada malah menghisap kadar air dari dalam kulit kalian dan dilepaskan ke udara. Maka itu kulitnya jadi kering dan teriritasi. Oleh karena itu kita butuh pelembab untuk melapisi dan mengunci dinding kulit sehingga mencegah terjadinya kehilangan kadar air dari dalam kulit. Nah, zaman sekarang fungsi dari toner itu lebih bervariasi tergantung dari kebutuhan kulit kalian masing-masing. Ada toner yang efektif banget untuk mengontrol kadar minyak di wajah. Biasanya, toner-toner jenis ini itu mengandung bahan aktif seperti alpha dan beta hydroxy acid untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mencegah pertumbuhan jerawat dan komedo. Biasanya ini ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kulit yang cenderung berminyak dan berjerawat. Lalu kemudian ada lagi yang namanya hydrating toner. Nah, toner jenis ini itu fungsinya untuk menambah dan menjaga kelembapan kulit supaya kulitnya lebih glowing dan kenyal. Lalu ada lagi toner yang fungsinya untuk membantu mengurangi iritasi ringan dan kemerahan pada wajah. Nah, biasanya toner jenis ini itu terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti mugwort, centella asiatica, sea buckthorn, green tea, yang nanti akan aku kasih produk rekomendasinya di video ini. Nah, pertanyaannya, sebenarnya toner itu wajib gak sih dipakai dalam skincare rutin kita? Nah, fungsi dari toner itu sebenarnya mempersiapkan kulit untuk step skincare selanjutnya. Toner itu membuat penetrasi atau penyerapan skincare yang kita pakai itu jadi lebih baik. Menurut aku, wajib atau enggaknya pakai toner itu tergantung dari kondisi dan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Misalkan nih, kondisi kulit kalian lagi sensitif banget, contohnya kayak gini, kalian habis melakukan prosedur kulit seperti chemical peeling, atau laser, atau derma roller, atau skin needling, atau vampire facial yang kulitnya sampai berdarah dan luka-luka. Itu sebaiknya hindari pemakaian toner dulu.
Lalu kondisi kedua ini misalkan kulit kalian itu terasa perih banget dan merah akibat salah pakai produk skincare atau karena kebakar sinar matahari. Itu kalian juga sebaiknya hindari dulu pemakaian toner. Dan kondisi yang lain adalah jenis kulit yang problematik. Misalkan tuh pakai produk skincare apa aja cenderung nggak cocok atau dikit-dikit beruntusan, dikit-dikit jerawatan, itu sebaiknya juga kalian hindari pemakaian toner. Kalau kondisi kulit kalian lagi kayak gini, sebaiknya kalian hindari dulu pemakaian toner, essence, ampule, serum, sheet mask, dan lain-lain. Cukup pakai pelembab aja. Lebih sedikit produk yang dipakai, itu hasilnya jauh lebih bagus kalau kondisi kulit kalian lagi kayak gini. Nah, aku udah bikin video lengkap tentang gimana caranya merawat kulit yang rusak, iritasi parah, merah banget, dan problematik kayak gini. Nanti kalian cek linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Sekarang aku mau kasih 2 rekomendasi toner yang menurut aku paling bagus untuk mengatasi kulit yang sensitif, cenderung kemerahan, iritasi ringan, dan kering. 2 produk toner ini juga bebas dari bahan alkohol, fragrance atau parfum, essential oil, dan bahan-bahan lain yang menyumbat pori-pori kulit. Toner yang pertama yaitu Mugwort Essence dari I'm From. Nah, ini aku beli mini size-nya dulu untuk trial. Aku juga udah pakai cukup lumayan ya sampai udah mau habis. Dan aku suka banget sama hasilnya. Yang mini itu botolnya terbuat dari botol plastik dengan ukuran 30 ml. Sedangkan yang full size itu botolnya terbuat dari gelas dengan ukuran 160 ml. Ini travel friendly banget. Aku suka banget sama packagingnya yang mini karena bisa langsung dituang tanpa tumpah-tumpah. Jadi kayak ada penahannya gitu, yang kalau dituang itu nggak tumpah gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, jadi nggak perlu kapas, nggak perlu repot-repot mindahin isinya ke botol lain yang ada pipetnya. Aku tuh anti banget pakai toner dengan kapas, karena menurut aku itu pasti banyak banget produk yang kebuang dengan cuma-cuma di kapas. Kedua, tekstur kapas itu bisa bikin kulit jadi iritasi kalau kurang basah. Jadi kalian harus tuang produknya sampai kapasnya tuh cukup basah untuk mengurangi iritasi akibat pergesekan tekstur kapas dengan kulit. Jadi aku nggak saranin kalian menggunakan toner dengan kapas kalau kalian nggak rela buang banyak produk. Teksturnya itu cair banget, warnanya agak sedikit hijau kecoklatan. Cepet banget meresap, nggak ada efek glowing sama sekali, jadi benar-benar kayak pakai air di wajah. Ada sedikit aroma tumbuh-tumbuhan, cuman sangat samar dan nggak mengganggu sama sekali. Nah, sekarang aku akan review bahan-bahannya. Bahannya itu terbuat dari 100% mugwort yang sudah difermentasikan. Nah, mugwort itu punya banyak antioksidan yang sudah dipelajari di laboratorium dan terbukti efektif untuk mengurangi iritasi ringan dan kemerahan pada kulit. Misalkan nih, kulit kalian iritasi karena pakai skincare yang bahan aktifnya terlalu kuat, atau pakai obat jerawat yang terlalu keras, atau abis cukuran nih, nah kulit kalian iritasi kan? Nah, si mugwort ini efektif untuk mengatasi kondisi kulit yang kayak gini. Waktu itu aku pakai ini untuk meredakan iritasi ringan dan kemerahan di wajah. Aku pakai malam, besok paginya kemerahan dan iritasi ringannya jauh berkurang atau hilang sama sekali. Jadi aku bisa bilang kalau toner ini tuh efektif banget. Sayangnya harganya ya agak sedikit mahal. Maka itu total skor yang aku kasih untuk toner ini adalah 9. Nah, produk yang kedua yaitu Essence Toner dari Pyeongkangyo. Nah, ini aku juga beli mini size untuk trial dan aku suka banget sama hasilnya. Ini aku udah pakai secara konsisten pagi malam selama kurang lebih 2 bulan dan sisanya tinggal segini, udah hampir habis. Aku review mulai dari packagingnya dulu. Yang mini size itu packagingnya terbuat dari botol plastik berwarna biru dengan ukuran 30 ml. Sedangkan yang full size itu juga dari botol plastik berwarna biru, ukurannya 200 ml. Nah, aku juga suka banget dengan packagingnya karena dia tuh bisa dituang langsung tanpa tumpah-tumpah dan berantakan kemana-mana. Nggak perlu pakai kapas dan nggak perlu repot-repot mindahin isinya ke botol lain yang ada pipetnya. Teksturnya itu bening dan agak kental, mirip kayak serum, dan nggak tercium bau atau aroma sama sekali.
Nah, bahannya itu terbuat dari ekstrak akar tumbuhan yang namanya Astragalus membranaceus yang membantu mengurangi kerusakan dari efek sinar matahari, memberikan kelembapan, menguatkan skin barrier atau pertahanan kulit, mengurangi iritasi kulit, dan sangat-sangat ideal untuk kulit yang sensitif. Menurut aku, toner ini bagus banget untuk menambah kelembapan dan cocok dipakai untuk semua jenis kulit, terutama yang kulitnya sensitif. Dibandingkan dengan mugwort toner, toner ini jauh lebih melembabkan. Akan tetapi, mugwort toner ini jauh lebih efektif untuk mengurangi kemerahan dan iritasi ringan pada kulit. Jadi, balik lagi ke kebutuhan dan kondisi kulit kalian masing-masing. Ada satu kekurangan dari toner ini. Ini kalau dipakai di bawah makeup, itu akan bikin tekstur makeupnya jadi nggak smooth dan kelihatan flaky. Jadi aku nggak rekomen pakai toner ini sebelum aplikasi makeup. Tapi kalau nggak pakai makeup ya nggak ada masalah sih. Jadi overall score dari toner ini menurut aku adalah 8. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang tips dan produk rekomendasi untuk merawat kulit yang rusak, sensitif, dan kemerahan, nonton video aku selanjutnya ya. Oke, sekian tips dari aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!